Yo, halo guys, salam kenal dengan gue Andrew. Di video kali ini seperti biasa, gue akan nge-review singkat Allen Newbie berhubungan dengan helm. Kebetulan banget kan beberapa hari lalu gue udah beli helm NFJ untuk istri gue, tapi belum gue kasih nih. Pas banget, hari ini gue ada rezeki, akhirnya gue bisa beli helm open face dari brand Arai. Original pastinya, karena gue belinya di tempat toko helm ya sudah terpercaya banget originalnya. Arai Shoei Specialized. Oke, nggak panjang lebar, gua bakalan nunjukin. Oh ya, sebelumnya ini, jadi gua sekarang tuh punya 3 helm open face. Pertama, mungkin dibilangnya level entry levelnya ya. Ini dari KYT, gua punya KYT Kyoto. Ini udah gua ganti visornya jadi hitam. Lalu gua punya NFJ, mungkin ini sebutnya udah height-nya dari KYT untuk helm open face-nya. Ini dia helmnya KYT NFJ, baru gue beli 3 hari yang lalu. Ini baru gue pakai sekali untuk ke warung. Ini helm premiumnya dari KYT open face. Lalu akhirnya gue bisa kebeli open face dari Arai. Ini tipenya kalau nggak salah EZ RAM 4X atau apa, gue lupa deh, ntar gue tunjukin. Kebetulan ini helm gue cuman belinya dapetnya helm aja dan sarungnya pun dari brand Nolan. Oke, kita buka. Pas banget gue nyari, kebetulan banget ini barangnya juga motifnya Pedrosa, tapi beda warna dari yang punya gue yang Spirit Gold. Ini gue lupa motifnya Spirit Blue atau apa, gue lupa deh. Little Samurai. Ini dia penampakannya dari bagian innernya. Di bagian neck roll. Oh ya, ini tipenya bener SZ RAM 4X. Oke, ini dia. Wah, akhirnya bisa punya juga. Ini sih gue sih belum tahu ya mod atau enggak buat istri gue. Cuman waktu itu gue udah bilang istri gue tolong ukur kepalanya. Ukuran kepalanya sekitar 54. Jadi gue pikir masih muat, sedangkan ini ukurannya S, di patokannya itu 55,56 cm. Jadi gue berharap ini muat. Jadi besok gue mau kasih helm, kasih kejutan ceritanya. Jadi gue pengen kasih pilihan ke istri gue, mau pilih yang kayak TNFJ atau lebih pilih yang Arai. Karena ukurannya pun beda ya. Jadi yang Arai ini S, yang NFJ-nya M. Pilih yang mana yang dia mau. Salah satu helm bahkan gue jual karena kebanyakan helm juga jadi bingung. Jadinya ya mudah-mudahan ini muat, NFV juga muat. Pokoknya yang terbaik buat istri gue itu yang akan dia pakai. Oke, kita bahas singkat dari helm ini. Tapi sayang ini belum SNI, jadinya ya belum SNI lah pokoknya. Oke, kita mulai singkat-singkatnya yang gue tahu ya. Dari visornya itu seperti biasa Arai, dia ada ventilasi di alis ini, di bagian visornya ada 2, 1, 2, lalu di bagian jidat ada 1. Ini fan-nya mirip sama RX7X, model slide-nya model gini. Ini diffusernya seperti biasa 1, 2, 3 fan-nya. Exhaust-nya seperti biasa di belakang, bisa di adjust juga tutup bukanya. Nah, yang sempat gue bingung, gue juga kelupaan pas gue beli ini helm, gue lupa ngecek ini wingsnya ini paten nih, nggak bisa di adjust gitu ya. Sedangkan beberapa video gue lihat tuh versi open face nya tuh area itu bisa di adjust, tapi ini nggak bisa di adjust. Akhirnya gue tanya sama sellernya, ternyata emang paten modelnya. Terus gue tanya teman-teman yang lain, ada yang bilang paten, ada yang bilang bisa di-adjust. Tapi balik lagi, tipenya apa? Nah, kebetulan tipe ini EZ RAM 4X, katanya ini paten, nggak bisa di-adjust nih wingsnya. Jadi ya gue pikir ya udahlah, emang buat harian juga, nggak terlalu berdampak banget sih ya kayaknya sih. Lalu seperti biasa, pengunciannya dia pakai double D-ring. Ini kondisi helmnya masih mulus banget, belum ada yang brudul-brudul gitulah. Dennya pun juga selihat gua tuh nggak ada den, jadi masih mulus banget.
Oh ya, kan kemarin kan gue sempet cerita kalau gue tuh pengen nyoba iseng mau beli yang versi kopi, yang super kopinya lah. Akhirnya ada rezeki, akhirnya bisa beli juga yang originalnya. Megang bahan original tuh emang kayaknya enak banget ngeliatnya ya. Oh ya, pas gue beli ini helm, gue nggak ngeh ya, gue tuh pengen asal buka aja ya, mau naikin. Untungnya sellernya langsung bilang, jangan kok, jangan om, ini ada tekniknya. Ternyata di visornya sini pun dia tuh ada visor locknya, jadi mesti diangkat dikit baru naikin. Nah, ada visor locknya nih yang warna hitam nih, kelihatan nggak guys? Ini ada pentolannya, jadi pas dia turun, nah dia ada ngelok tuh. Jadi jangan langsung dinaikin gini, tapi kita congkel dikit bagian kirinya baru naikin. Nah, gitu. Kebetulan ini emang helm ukurannya S, karena kecil ya. Array kan emang ciri khasnya kecil ya. Gue sih nggak tahu nih muat atau enggaknya. Pokoknya kalau seandainya kekecilan, ini helm bakal gue jual lagi, soalnya nggak kepake juga kan. Jadi paling untuk setara bakalan dipakai untuk yang helm NFJ-nya. Dari model menurut gue sih keren banget ya. Dari cat-catnya tuh, glitter-glitternya detail banget sih. Ya namanya juga original ya, maksudnya ya pasti kode kontrolnya terjaga banget lah pokoknya. Gue sih juga belum tahu nih cara ngebuka sideboardnya gimana. Jadinya gue pikir oh udahlah, nggak usah dibuka-buka dulu. Ngeri juga. Innernya juga masih mulus banget, nggak ada rontok-rontok lah atau istilah apapun itulah. Ini masih kece banget nih. Cuman ya gitu, deg-degannya tuh besok tuh mau ngasih istri, bingung, takutnya kekecilan. Gue sih berharap ini muat ya, karena gue juga pengen kapelan sama istri gue pakai Array. Soalnya istri gue sempat bilang kalau pengen coba helm Array buat hariannya dia naik motor. Oke, sekarang kita bandingin. Emang sih nggak apple to apple sama NFJ dan Kyoto, tapi gue pengen nyoba compare kesannya tuh helm high end, tengah-tengah, middle-nya, sama mungkin entry level yang agak bawah lah gitu. Jadinya tinggi, sedang, rendah. Ini versi gue ya, karena gue dilihat juga dari harganya. Kyoto ini, harga helm Kyoto ini gue beli tuh sekitar 200-an, 270-80, gue agak lupa. Pokoknya hampir 300. Terus sama 80.000 itu visornya, visor hitam. Anggaplah jadinya 300 sekian, 350.000. Sedangkan gue beli NFJ ini dengan range harganya 900 sampai 1 jutaan. Dengan bahan yang menurut gue kayaknya sama, termoplastik. Agak suaranya beda. Tapi kalau dari segi model, NFJ menurut gue nih salah satu yang keren juga modelnya. Nggak terlalu monoton, nggak kayak Kyoto kan bulat ya modelnya. Kalau ini jadinya lebih unik aja, lancip-lancip. Lalu kita bandingin dengan helm open face-nya dari Array dengan EZ RAM 4X ini, dan range harganya sekitar 5 jutaan. Jadinya gue bakalan compare sepengetahuan gue aja deh, sekasat matanya aja. Oke, kita mulai dari bahan. Tadi udah jelasin tadi sebelumnya, kalau dari bahannya itu beda. Kalau ini kan termoplastik, kalau ini fiber composite. Ini yang gue baca itu ada 5 lapis, ataupun gue lupa deh, seingat gue ada 5 lapis sih. Lalu untuk ventilasi BKG Array menurut gue menang, karena dia ventilasinya dia menunjang, ada 3 fan di atas, alis ada 2, jadi total ada 5 fan untuk sirkulasi. Sedangkan dari Kyoto buat di palanya itu cuma 1, sedangkan di NFJ ada 2, sama model slide juga. Tapi sepengalaman gue pakai helm open face itu, kalau untuk udara panas nggak terlalu berasa ya buat fan-nya ya. Jadinya kalau misalnya panas tinggal buka aja visornya. Jadi ventilasi selama ini, karena gue pakai helm 2 ini, nggak terlalu ngaruh buat ventilasi ini nih. Untuk exhaustnya seperti biasa di Array itu ada 2
yang di diffusernya itu. Lalu dia pun Arai itu ada exhaustnya juga yang lain, itu di bagian samping nih. Di bagian samping ini ada exhaustnya juga. Ini kayaknya ngambilnya tuh dari ini deh, gue lupa ambil udara dari mana, ada celah-celah gitu, gue lupa deh pokoknya ini ada pembuangan angin juga. Lalu oh ya, itu dari bahan udah, dari ventilasi udah. Lalu dari sisi pengamanan, pertama kalau dari Arai dia udah double D-ring. Emang Arai semuanya double D-ring ya helm retronya pun yang model cetok bagol gitu, helm yang model cetoknya pun itu double D-ring. Sedangkan KYT Kyoto dia microlock. Sedangkan NFJ dia sebenarnya yang gue tahu aslinya itu kan emang pakai microlock. Cuman karena di Indonesia akhirnya dia pakai model double D-ring. Untuk dari segi busa, gue nggak tahu yang open face karena ini ukuran kecil banget, nggak muat. Tapi selama ini gue pakai Arai, emang menurut gue busa Arai itu paling terbaik dari helm lain. Itu versi gue ya. Kalau salah ya nggak ada yang salah, itu kan versi gue. Tapi di kondisi ini helm NFJ busanya menurut gue ini juga enak banget. Sekarang gue udah pakai. Daripada Kyoto, gue lebih pilih busa dan lebih lembut dan lebih enak empuk itu dari helm NFJ. Kalau Kyoto menurut gue dari segi busanya itu buat pipinya sama di leher menurut gue cenderung lebih keras ya. Jadi ya ada plus minusnya lah pokoknya lah. Lalu yang bisa gue bahas lagi dari helm ini apalagi ya, bahan udah, ventilasi udah, segi keamanan udah. Lalu dari visor, oh ya, visornya ini menurut gue dari ketiga helm ini keren banget karena dia punya ketebalan menurut gue yang di atas rata-rata helm open face lainnya ya, dengan versi yang lebih murah gitu ya. Arai ini tebel, Kyoto tebel, NFJ juga tebel. Cuman gue nggak tahu kenapa, sebentar gue pindah dulu. Cuman gue nggak tahu kenapa, apa karena ini ada kesalahan atau apa, helmnya NFJ kalau gue naikin menurut gue ini agak-agak ringkih deh, kayaknya menurut gue kurang rigid atau gimana gitu ya. Kayaknya agak-agak ngeri apa racetnya atau apa, gue juga kurang tahu. Ini baru gue pakai sekali doang. Lalu oh ya, kelebihan dari dibanding helm ini, NFJ punya kelebihan lain, yaitu karena dia punya double visor atau sun visor. Ini dia kelebihannya ini. Jadi kayaknya sih nggak perlu beli versinya itu, kayak nggak perlu beli visor tambahan yang warna hitam ya, karena dia sudah ada sun visornya. Lalu apalagi ya yang gue bisa bahas, kalau dari shell kan, kalau yang gue tahu Arai itu terbagi dari 3 shell atau 4 ya, XS sama S 1 shell, M sama L 1 shell, XL mungkin sampai double sampai triple XL itu 1 shell lagi. Jadi ini helmnya terlihat kecil dan mungil. Jadi kata kecil banget, gue sih nggak tahu mau atau enggak. Ini sih emang kayak buat anak-anak ya. Kalau istri gue palanya emang kecil, tapi ini ya gue nggak tahu lah, mudah-mudahan dia muat, mudah-mudahan dia nyaman makainya juga. Jadinya bisa dipakai nih helm, bisa kapelan juga naik motor. Wah gila sih. Mungkin nextnya kalau ada rezeki lagi, gue mau beli helm open face buat gue sendiri, buat harian juga. Jadi harian gue bisa punya 2 helm yang tempurnya 1 kayak Kyoto, sama helm open face buat gaya dan buat lifestyle gue itu 1 lagi yang open face. Tadi sih gue nanya sama di tokonya, gue nanya yang versi VZ RAM-nya itu dari motif yang sama, itu harganya 8 jutaan, sedang secondnya sekitar 6 jutaan. Jadi kata angkonya sabar dulu aja, sabar sambil mantengin forum. Oke lah kalau gitu, besok gue bakalan bikin video kasih kejutan buat istri gue. Jadinya ini bakalan gue sarungin. Jadi gue pengen lihat reaksi istri gue gimana, pilihnya Arai atau KYT NFJ.
Oke, sekian aja videonya karena ini nggak bisa gue pakai karena kecil banget. Ini bener nggak muat. Mungkin kalau M masih muat ya. Ini sih gak muat lah. Halo, ini dari depan, ini dari samping. Oke lah, kita lihat review sekali lagi. Seperti biasa sih, kalau misalnya gue liat di Facebook, lihat di Instagram, ada yang jual, kan gue nge-follow toko helm, ngeliat kopi Arai itu kayaknya, aduh kok pernah keren banget ya, harganya murah gitu ya. Tapi ya itu, sebisa mungkin gue belinya yang ori. Kalau belum sanggup beli ori, gue mendingan beli yang lokal tapi original, seperti KYT NFJ itu. Ini dia helmnya, seger banget dah, suaranya itu aduh, glitternya. Ini juga udah SNL juga, ini 2015. Oke, kita bahas lagi sebentar sekilas. Ini Arai, ini KYT Kyoto. Ini sih helm tempur gua ganti sama ini atau enggak helm Arai S7X nya. Lalu ini KYT NFJ. Aduh, NFJ keren juga sih. Saya sempet galau sih sebenarnya sih, pengen nabung lagi buat beli Arai atau gua beli NFJ ini buat harian gua yang kedua. Model keren sih. Ini busanya empuk menurut gua, busanya enak banget. Sayang, seharusnya L. Kalau M agak mepet, kalau L kayaknya pas banget buat gua. Sebenarnya ini juga ada phaser lock-nya ya, cuman gua nggak ngerasa ini agak-agak berguna. Tetep naik, meskipun dia ada klikan ya. Kalau Arai kan kalau kita dimasukin dia nggak bisa dinaikin ya. Kalau itu masih nggak bisa naik. Wah, ini enak banget sih NFJ. Mantap. Kyoto enak, tapi nggak seenak KYT NFJ. KYT Kyoto menurut gua ininya agak-agak sakit di bagian sini, di bagian leher, bagian neck roll-nya. Agak-agak tuh. Kalau ini pas nih ukuran L nih. Oh iya, gue lupa, gue mau kasih info. Mungkin karena ini beda bahan sih, dia ngerasa demen aja ngelihat helm tuh yang rigid. Kalau ini kan masih agak bisa getek-getek ya. Sebenarnya sih ada situ nggak ngejamin ya, cuman karena gue udah sugesti gue tuh ngeliat helm tuh kalau misalnya rigid tuh enak tuh. Ini bandingin ya, ini dengan KYT Kyoto 300 ribuan, lalu NFJ 900 sampai 1 jutaan. Sedangkan ini Arai yang sekitar 5-6 jutaan. Beda banget, rigid. Emang kayak kuat banget, kokoh gitu ya, udah bahannya gitu. Jadi ini salah satu yang bikin gua tuh itu mana jatuh cinta banget sama Arai. Agak lebay sih, cuman ya itu emang udah keracunan, jadinya tuh di pikiran gua tuh Arai. Helm lain tuh bagus, pasti bagus, ada kelebihan dan kekurangan. Cuman ya karena itu, karena gue emang lebih suka Arai, jadinya ya gitu dah pokoknya. Oke, sekian aja videonya. Nggak bisa pakai ini helm karena nggak muat, karena main buat istri gue. Sekian itu aja videonya, perbandingan sekilas antara helm level agak bawah, tengah, atas. Dari helm KYT Kyoto yang menurut gue levelnya agak di bawah, lalu di neck levelnya lagi ada NFJ, lalu di atasnya lagi ada Arai. Sekian video gue, kalau ada yang salah mohon maaf, tapi ini versi gue soalnya ya, jadi kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Besok gue bakalan kasih kejutan ke istri gue, bakalan gue rekam. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.